Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-I'tida Al-Elektroni, Kedzaliman Kejahatan Elektronik, karya Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim, di halaman 23 ada beberapa motif, beberapa bentuk kejahatan elektronik, di antaranya ialah al-ikhtiyal al-ma'lumati, kejahatan rekayasa data informasi, atau ikhtiyal al-hasub awil komputer, rekayasa komputer, au nasbul hasub atau penipuan komputer. Kemudian ada lagi kejahatan elektronik yang disebut dengan jaraimul hacker, kejahatan hacker, di mana dilakukan oleh seorang ahli modifikasi, membobol jaringan, perangkat demi keuntungan tertentu. Kemudian disebutkan di halaman yang sama, halaman 23, jaraimul hasib wal internet, kejahatan komputer dan kejahatan internet. Ada lagi kejahatan cybercrime. Jadi banyak sekali kejahatan-kejahatan komputer dan elektronik maupun internet, dan tentunya ada faktor-faktor pendorong kenapa manusia melakukan modus-modus kejahatan melalui komputer internet. Dr. Abdul Aziz Ibrahim di dalam kitabnya Al-I'tida Al-Elektroni di halaman 26 mengatakan karena satu pendorong ad-dafi'ul mali, terdorong oleh harta benda. Studi memperkirakan bahwa 43% kejahatan elektronik yakunu dafi' laha wa dafi'a al-maliyah, terdorong oleh materi untuk mendapatkan keuntungan harta benda. Ada lagi kejahatan elektronik internet. Yang kedua adalah ad-dafi'ul aqdi awil fikri, pendorong karena kontrak, terutama yang berkaitan dengan akidah dan pemikiran. Disebutkan di sini di halaman 27 dan disebutkan di halaman 28 bahwa pernah ada situs tertentu yang menyebarkan hasil-hasil fatwa yang dusta. Fatansyuru ba'dal fatawa, menyebarkan fatwa-fatwa al-muzawwarah yang dusta, wal mukharrafah, dan mengalami pemalsuan,
mengalami takhrif, dirubah, yang dinisbatkan pada Komite Fatwa Al-Azhar dan Komite Fatwa Arab Saudi. Nah, ini juga terjadi kejahatan internet untuk ghuswul fikri, perang pemikiran. Kemudian ada lagi faktor yang ketiga adalah ad-dafi'ul askari, adalah faktor militer. Saya baca di halaman 28, kemudian di halaman 29 diceritakan di sini bahwa hacker Amerika kama qamat majmu'ah minal qarasina hacker al-Amerikan, sekelompok hacker Amerika melakukan bil hujum, menyerang ala majmu'ah, menyerang sekelompok minal mawaqi', situs-situs al-Arabiyah, Arab, wal Islamiyah, dan Islam. Situs Arab dan situs Islam diserang oleh hacker-hacker Amerika Serikat. Ini karena perang militer. Kemudian ada lagi faktor, di antaranya lagi faktor kejahatan yang terjadi di komputer dan internet adalah al-intiqam. Disebutkan di sini di halaman 34, yaitu melakukan kejahatan internet, kejahatan komputer karena pembalasan. Ini dilakukan oleh perancang, atau dalam bahasa Arabnya itu musammim, perancang, atau dilakukan oleh programmer. Dalam bahasa Arabnya adalah mubarmij, programmer. Kemudian perancang dan programmer fa'atlaqa kumbulah elektroniyah, melancarkan, melepaskan bom elektronik al-ghad, untuk membatalkan kafatat tasawim, seluruh rancangan, wa baramij, dan program-program al-intaj, produksi, li ahadi akbari masani'it tikniyah, produksi perusahaan teknik raksasa tingkat tinggi di New Jersey, negara bagian Amerika Serikat. Ini pernah mengalami gangguan. Ini pembalasan. Ada orang yang membalas ke Amerika Serikat, seorang musammim, perancang, mubarmij, programmer, melancarkan serangan elektronik untuk membatalkan tasawim, rancangan, baramij, program-program yang ada di perusahaan teknik tingkat tinggi di New Jersey, di mana perusahaan ini adalah termasuk accounting agen NASA allati ta'milu lihisabi wakalatil fadha, bekerja sebagai akunting agen NASA wal bahriyah al amerikiyah, dan kelautan Amerika Serikat. Jadi banyak sekali kejahatan di dunia ini terkait dengan komputer dan elektronik, baik itu politik, ideologi, kemudian budaya.
maka bisa terjadi kerusakan politik, serangan ideologi menyebabkan kerusakan suatu ideologi dan akidah, kemudian budaya, termasuk terjadinya kemerosotan moral, itu juga karena dilakukan oleh sekelompok orang yang membuat situs-situs yang merusak akhlak manusia. Maka Islam dalam Al-Quran menawarkan beberapa sebagai konsep. Pertama, Al-Quran menawarkan istilah khobar, berita, informasi. Dalam Al-Quran 2 kali kata khobar. Kemudian dalam kata akhbar, informasi-informasi, sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Al-Quran bicara di surat Muhammad SAW atau surat Al-Qital ayat 31, wa nabluwa akhbarakum, dan aku menguji perkara-perkara kalian, berita-berita kalian. Maka umat Islam terhadap perang fikir, akidah, perang moral, perang budaya yang dilancarkan lewat internet dan komputer harus melakukan wa nabluwa akhbarakum, bagaimana menguji mana berita yang bisa diterima tentang Islam, tentang akidah, tentang hukum, tentang budaya, terkaitan dengan teologi, terkaitan dengan kenabian, terkaitan dengan kitab suci, dan khususnya eksistensi Islam sendiri. Karena banyak perang kepada Islam, menyerang Islam dengan teknologi melalui internet dan komputer, terutama untuk merusak akidah umat Islam, akhlak umat Islam. Kemudian Al-Quran menawarkan istilah hadis. Hadis dalam Al-Quran artinya cerita. Dalam Al-Quran disebut 23 kali kata hadis. Sedangkan kata ahadis, cerita-cerita, disebut 5 kali dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Jangan ikuti situs-situs mereka. Jangan ikuti program-program mereka. Jangan ikuti propaganda mereka dalam internet mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga kita menemukan situs lain yang merusak itu. Situs barat misalnya tentang kemajuan teknologi bermanfaat bagi kita, kita ambil. Situs Eropa bermanfaat bagi kita tentang kemajuan pertanian, kita ambil. Kemajuan pertanian, teknologi, farmasi dan sebagainya, mungkin ada yang kita manfaatkan. Kemajuan kedokteran misalnya, mungkin bisa kita manfaatkan. Tapi bukan situs-situs yang merusak. Jadi kita lihat, hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka bicara tema yang lain, situs yang lain. Kemudian Al-Quran berbicara tentang naba. Naba itu jadi artinya fa'arid anhum tadi, maka berpalinglah dari mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka itu masuk ke tema lain, situs lain, program lain. Yang ketiga, Al-Quran menawarkan naba. Naba juga berita, disebutkan dalam Al-Quran kata naba 17 kali, sedangkan kata amba, berita-berita 12 kali. Al-Quran mengatakan diantaranya binaba'in yaqin. Kalau tadi fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi, surat Al-An'am ayat 68. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi, surat Al-An'am ayat 68.
Sedangkan binabai yakin, dengan berita yang akurat, yang yakin, yang valid. Al-Quran bicara di surat An-Naml ayat 22. Umat Islam harus memperhatikan binabai yakin, berita yang yakin, situs yang akurat, situs yang valid. Jangan percaya situs-situs yang menjelek-jelekan Islam, yang mengatakan Islam teroris, yang mengatakan Islam radikal, yang mengatakan ulama ini intoleran, yang mengatakan tokoh umat Islam ini radikal. Jangan mudah percaya, karena ini terjadi perang komputer, perang internet. Kita harus binabai yakin, berita yang meyakinkan, berita yang akurat, berita yang valid. Oleh karena itu, Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terbitan Darul Minhaj jilid 5, saya baca di halaman 416, di antaranya kita ambil untuk sebagai tambih, peringatan, sebagai irsyad, petunjuk, bagaimana Al-Ghazali mengatakan bahwa kita harus hati-hati. Satu, al-khawd fil batil, masuk di dalam kebatilan. Dari situs-situs yang membawa kebatilan. Di antaranya apa? Kahikayati akhwalin nisa', menceritakan keadaan-keadaan perempuan seperti situs porno. Ini merusak sekali, baik lidah atau tulisan tangan atau program di satu situs. Kahikayati akhwalin nisa', menceritakan keadaan-keadaan perempuan. Wa majalisil hamri, majlis-majlis minuman keras. Bar-bar ditayangkan di situs-situs itu. Jenis-jenis minuman keras ditayangkan di situ. Wa maqamatil fusaq, dan kedudukan orang-orang fasik. Wa tana'umil aghniya, dan hedonismenya orang-orang kaya ditayangkan di situs-situs itu untuk merusak pemikiran umat Islam, umumnya manusia, merusak akhlak manusia. Maka Al-Ghazali mengutip hadis Nabi SAW di halaman Ihya jilid 5 halaman 417. Rasulullah SAW mengatakan, a'dhamun nasi khotoya, paling besar manusia kesalahannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aksaruhum khawdan fil batil, ialah manusia yang banyak masuk di dalam kebatilan, termasuk situs-situs yang batil. Kemudian bahaya lagi, Al-Ghazali mengisyaratkan ifsya'us sirri, yaitu membuka rahasia. Padahal ini masalah privasi, masalah pribadi. Tapi kejahatan komputer, kejahatan elektronik, al-i'tida al-elektronik, kejahatan internet, membuka rahasia pribadi seseorang, itu sangat-sangat tidak sesuai menurut syariat Islam. Karena apa? Karena ini, kata Al-Ghazali, lima fihi minal idha, karena menyakitkan. Wattahawun bihaqqil ma'arif wal asdiqa, dan menyepelekan, mempermudah, meremehkan hak-hak orang yang kita kenal dan hak-hak sahabat. Bahkan kekurangan keluarganya sendiri dibuka, kekurangan sesama muslim dibuka, itu tidak boleh. Kemudian bahaya yang ketiga adalah
an-namimah, adu domba. Situs-situs program komputer, internet, dan lain sebagainya. Yang bahaya ketiga adalah an-namimah, adu domba. Bagaimana adu domba? Al-Ghazali mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna abghadakum ilallah al-masya'una bin namimah. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah al-masya'un bin namimah, orang yang selalu berjalan dengan adu domba, memotong-motong video, kemudian menggabungkan dari video ke video untuk menjatuhkan manusia, untuk menjatuhkan kehormatan manusia, untuk memfitnah manusia, yang akhirnya banyak ulama dikriminalkan. Kriminalisasi terhadap ulama misalnya terjadi, kriminalisasi terhadap para tokoh Islam misalnya terjadi karena difitnah, namimah, adu domba sebagai teroris, sebagai radikal. Karena apa? Karena itu tadi, kejahatan elektronik, kejahatan komputer, kejahatan internet, al-mufarriqun bainal ikhwan, yang memisahkan antara saudara-saudara sesama muslim, sampai bertikai, saling menghujat sesama muslim, saling bertengkar, konflik sesama muslim. Al-multamisun, mencari-cari, lil bura'ai, kepada mereka yang bersih, yang sebetulnya tidak radikal, tidak teroris, tidak destruktif. Dicari-cari al-asarat, kesalahan-kesalahannya. Ini namanya namimah, adu domba. Juga terjadi bahaya di media elektronik. Kemudian bahaya yang keempat adalah al-fuhsyu wasyabbu wa bada'atul lisan, adalah bicara yang kotor, keji, caci maki, dan kotornya lidah tertuang, tertulis di dalam internet, dalam situs-situs. Rasulullah SAW di dalam kitab Ihya Al-Ghazali jilid 5 halaman 437, Al-Ghazali mengatakan, mengutip sabda Rasulullah SAW, laisal mu'min bit-ta'an, bukanlah orang yang mukmin sempurna itu yang suka mencela, ta'an, suka mencela, walal la'an, suka melaknat, walal fakhish, dan bukanlah mukmin yang sempurna orang yang berbicara keji dan kotor, walal badhi, orang yang berbicara buruk. Nah, ini bahaya yang keempat. Kemudian bahaya yang kelima adalah al-khusumah, pertengkaran. Disebutkan Al-Ghazali di halaman 428. Bahkan pertengkaran itu sampai berbahaya. Karena pertengkaran dalam internet, dalam situs, dalam BA, dalam grup-grup itu tentang akidah misalnya. Tentu jawaban tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu membawa keraguan manusia dalam iman, membawa keraguan manusia dalam akidah, dan itu berbahaya sekali. Maka Rasulullah SAW dikutip Al-Ghazali mengatakan, man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin, barang siapa yang berdebat dalam pertengkaran tanpa ilmu, lam yazal fi sakhatillah, maka dia tidak berhenti dimarahi oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, hatta yansia, sehingga dia berhenti, menghentikan, mencabut. Jangan berpolemik yang tanpa ilmu, nanti membahayakan akidah sendiri, membahayakan keyakinan sendiri, merusak imannya sendiri.
Ini yang kelima. Yang keenam adalah bahaya al-kadhib, yaitu kebohongan. Di dalam Ihya jilid 5 halaman 480, al-kadhib fil qawli wal yamin, yaitu bohong di dalam perkataan dan sumpah. Terutama adalah di dalam media medsos itu ada perdagangan online. Itu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dikutip Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, Ihya Ulumuddin, di halaman 478, 479, 480, ada 3 manusia yang tidak disapa oleh Allah dan Allah enggan memandangnya. 3 manusia itu diantaranya adalah wal munafiqu sil'atahu, orang yang ingin dagangannya laku. Munafik supaya dagangannya laku, sil'atahu dagangannya, bil halafil fajir, dengan sumpah yang dusta. Dia iklankan di di media sosial, dia iklankan padahal dusta. Dan ini termasuk bahayanya media sosial, medsos ya. Kemudian ada lagi bahaya yang ketujuh adalah al-muzah, sendagura, guyonan. Yang kadang guyonan itu merusak iman. Misalnya mengatakan Islam cabang non-Islam, kan tidak boleh. Jangankan Islam cabang non-Islam, Sunni cabang Syiah, kan tidak boleh. Sunni cabang Mu'tazilah, kan tidak boleh. Nah, ini juga membahayakan akidah. Guyonan tapi berbahaya dalam akidah. Rasulullah SAW dikutip Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin halaman 457, 458, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berbicara dengan kalimat, yudhiku biha julasa'ahu, bagaimana orang di majlisnya itu bisa tertawa dengan sendoguronya itu, dengan kalimat itu, dengan guyonannya itu, tetapi yahwi biha finnar, dia sendiri jatuh di dalam neraka. Guyonannya itu membahayakan iman, yahwi biha finnar, dia terjerumus jatuh di dalam neraka. Yang jatuh dalam neraka itu ab'ada, lebih jauh. Jatuhnya ke dalam neraka itu lebih jauh minas suraya, daripada bintang Kartika yang jauh di sana. Ab'ada minas suraya, lebih jauh daripada bintang Kartika yang jauh di sana. Maka ada 2 hal yang sebagai bimbingan kepada kita. Kita harus, 1, tangan yang konstruktif membangun, dan lidah yang produktif. Tangan yang konstruktif, lidah yang produktif. Maka saya baca di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit karya Muhammad ibn Yusuf yang terkenal, Abu Hayyan Al-Andalusi, ulama Spanyol. Ketika menafsirkan di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit di jilid 1 halaman 448, ketika menafsirkan ayat 79 surat Al-Baqarah, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celaka,
fawailun, maka celaka, lahum bagi mereka yang membuat kitab palsu, bukan kitab dari Allah mengatakan kitab dari Allah, kebatilan mengatakan kebenaran, bohong mengatakan fakta, dhaif mengatakan sahih, maudhu palsu mengatakan sahih, bukan dari Islam mengatakan dari Islam, tidak sesuai agama mengatakan sesuai agama. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka bagi mereka karena hasil tulisan tangan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Wawailul lahum mimma yaksibun, dan celaka bagi mereka karena mereka melakukan itu mencari keuntungan. Yaksibun, pekerjaan yang menguntungkan. Maka dia tulis di medsos, situs-situs, tangan mereka menulis celaka. Karena apa? Merusak akidah, merusak akhlak, merusak budaya yang positif. Kemudian mencari keuntungan, mencari materi, celaka bagi mereka. Kata Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Al-Bahrul Muhit mengatakan, fakullu wahidin min hadaini mutawa'adun alaihi bil halak. Satu di antara dua, satu menulis dengan tangan, yang kedua adalah mencari sebagai bekerja mencari keuntungan. Dua perkara ini mutawa'adun alaihi bil halak, diancam dengan kerusakan. Ini pekerjaan yang terkutuk, pekerjaan yang merusak manusia, merusak akhlak manusia, merusak ideologi manusia, merusak tatanan manusia. Mutawa'adun alaihi bil halak, diancam dengan kerusakan. Kemudian lidah yang produktif. Saya baca dalam kitab Mausu'ah Ibni Abi Dunya. Mausu'ah Ibni Abi Dunya jilid 3 halaman 513, hadis nomor 6156. Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman anfaqal fadla min malih. Sangat bahagia, sangat beruntung bagi mereka yang menginfakkan, membelanjakan kelebihan dari hartanya untuk kepentingan umat. Daripada kita program fitnah memfitnah, tapi kita keluarkan anfaqul fadla min malih, mengeluarkan kelebihan harta kita untuk kemanfaatan, untuk diri kita, untuk umat secara umum. Wa amsakal fadla min qaulih, dan menahan, mengendalikan kelebihan lidah. Jangan banyak berkata, tapi banyak berbuat untuk kebaikan. Wa amsakal fadla min qaulih, menahan kelebihan ucapan yang tidak berguna, yang tidak produktif, yang tidak ada manfaatnya, yang kemudian dengan perkataan itu turunlah wibawanya. Dia dihujat di mana-mana, mengurangi nilai kehormatannya, mengurangi wibawanya, mengurangi integritasnya, dan ini merugikan sendiri. Nah, Rasulullah SAW memberikan cara bagaimana harta kita ini produktif, bagaimana lidah kita ini produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.